Meskipun keraguan-raguan bocah trinokular itu hanya sesaat, itu ditangkap oleh Luo Zeng dengan jelas. Orang ini telah menggali jembatan kayu, dan 3 rumah kayu pasti karena suatu alasan. Aku pasti tidak ingin sibuk. Jika Anda membiarkan mereka pergi, saya akan bermain untuk Anda dengan Feng Ge. Saya tidak punya keluhan. Dan saya berjanji bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun yang saya lihat di sini. Luo Zengcheng berkata dengan licik. Ling Frost menatap Luo Zeng. Sudah begitu lama di sisi lain, aku belum pernah melihat apapun yang Luo Zeng tidak bisa selesaikan. Dia seperti seorang prajurit yang belum pernah mendahului dia. Apapun yang ada di depannya akan dihancurkan olehnya. Ketika dia bertemu dirinya sendiri, dia tidak bisa bersaing. Setelah keberadaannya, itu bisa sangat meyakinkan, yang tidak pernah dipikirkan oleh Ling Xuang. Bocah trinokular itu berpikir sejenak dan mencibir. Tidak ada salahnya untuk mengatakannya, selama kamu mau tinggal di sini. Mata ketiga di dahi bocah trinokular itu tiba-tiba tertutup, dan lampu hijau yang membuat semua jiwa menjadi seutas tali menghilang. Semua orang merasa bahwa matahari longgar, dan perasaan dimanipulasi menghilang tanpa bayangan. Jejak. Pergi. Bocah 3 mata itu menunjuk ke jembatan kayu. Ada tempat di mana dia dan ulas sanca raksasa duduk di sini. Saya khawatir tidak akan ada makhluk medan gelap yang datang dan pergi naik dan turun. Aman untuk kembali ke kuil surga melalui jembatan kayu. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba berkata kepada Ling Xuang, Anda dan saudara Feng Ge, saya khawatir akan sulit untuk saling bertemu. Feng Ge mendengar ini, wajah tidak bisa dijelaskan, siapa yang bersama saudara perempuannya. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di Luo Zenglu. Bagaimanapun, Ling Ling adalah orang yang sangat cerdas. Dia berbalik dan memeluk lagu Phoenix, tetapi mengatakan itu menyedihkan. Kakak, kamu hanya bisa berduka dan tetap di sini. Jika kamu bisa pergi di masa depan, kami masih memiliki hari yang sama. Berbicara tentang tangannya yang lain meraih tangan kanan Feng Ge, melilit bagian belakang Phoenix, dan cincin itu diaktifkan olehnya. Feng Ge tidak bodoh. Luo Zeng dan Ling Xuang semua berbicara. Dia memperhatikan bahwa Ling Xuang mengaktifkan cincin sumi. Saya takut ada sesuatu yang ingin saya masukkan sendiri. Dia juga akan mengaktifkan cincin itu. Kedua tempat yang harus dimiliki itu merapat, dan Ling Frost langsung memasukkan lilin ke dalamnya. Pada saat itu, mereka berdua tidak perlu membayar untuk kedipan mata. Ling Xuang telah menjadi sedih di bawah kepala dan menutupi wajahnya dengan yang lain. Tim bergegas ke jembatan kayu dan memulai perjalanan kembali. Jalan. Serial aksi akting Ling Frost benar-benar bagus, benar-benar melewati bocah bermata 3. Bocah 3 mata itu terlalu malas untuk memperhatikan jiwa-jiwa itu. Dia menoleh ke Luo Zeng dan Feng Ge dan berkata, kamu ikut aku. Luo Zeng dan Feng Ge tidak berani menentang sedikit pun, diikuti oleh anak laki-laki trinokular, dan berjalan di jalan. Dia melirik rumah kayu pertama dan berkata, kamu pernah ke rumah kayu ini, tahu apa yang ada di dalam? Sepertinya itu semacam biji, jawab Luo Zeng. Bocah 3 mata itu puas dengan penilaian Luo Zeng. Dia mengangguk dan mengulurkan tangan dengan lilin. Dia melihat jarinya mengambilnya dengan ringan, dan nyala api hijau dinyalakan, dan lilin itu dinyalakan olehnya. Yang paling gelap di antara area yang paling gelap adalah lilin, kata bocah bermata 3 itu dengan tenang. Mineral ini disebut jinjing, bahan utama yang digunakan untuk membuat lilin. Misi Anda adalah membuat lilin di sana. Feng Ge mendengar tugas aneh ini jelas mengejutkan. Luo Zeng adalah wajah yang tenang. Setelah 92 sekte sebelumnya mengatakan kepadanya asal-usul bahan-bahan itu, Luo Zeng sudah memiliki spekulasi. Bocah 3 mata itu mungkin mencari seseorang untuk membantunya membuat lilin. Dia mengajukan satu pertanyaan lagi. Kamu sangat kuat, membuat lilin ini. Ini juga mudah. Mengapa repot dan lebih sulit untuk menarik orang dari hari ke-13? Jika jiwa yang tertarik kali ini tidak sebagus yang ia maksudkan, bukankah ia akan dibunuh olehnya? Di wilayah gelap, tidak sesederhana yang kau kira. Aku harus berurusan dengan monyet-monyet hitam itu. Lagi pula, kita tidak bisa tinggal terlalu lama di bawah cahaya. Di sini, mata bocah bermata 3 itu punya sedikit kerinduan. Dia memang sangat kuat, dan semua makhluk medan gelap itu kuat. Tetapi mereka juga membayar harga yang sangat mahal, yaitu, hidup kekal akan jatuh ke dalam kegelapan. Banyak tempat di sisi lain penuh cahaya, tetapi mereka hanya dapat melihat ke atas dalam gelap. Kadang-kadang saya bisa mendapatkan lilin dan membiarkan diri saya mandi dalam cahaya, tetapi proses ini tidak bisa bertahan lama. Bahkan jika cahaya lilin sangat lembut, itu akan tetap fatal bagi mereka untuk waktu yang lama. Mengikuti jalan yang berliku ini, bocah bermata 3 itu membawa Luo Zeng dan Feng Ge ke rumah kayu tertinggi, yang juga merupakan rumah kayu terbesar. Telepon. Bocah 3 mata itu menghela nafas lega dan meniup lilin di tangannya. Cahaya rumah kayu ini belum terhubung kedua rumah kayu lainnya. Jika Anda tidak mengandalkan cahaya lilin, Luo Zeng dan Feng Ge secara alami tidak dapat melarikan diri. Hei! Ketika bocah laki-laki bermata 3 itu melambaikan tangannya, pintu rumah kayu dibuka sendiri, dan dia mendengarkannya pada saat yang sama. Cara membuat lilin, kamu harus memikirkannya sendiri. Kamu perlu melihat produk jadi sebelum aku kembali. Kalau tidak konsekuensinya akan ditanggung sendiri. Bocah trinokular itu merasa bahwa dia sudah cukup baik. Di masa lalu, dia tidak bisa membiarkan jiwa pergi. Jika kedua pria masih tidak mau melakukan hal dengan baik, mereka terlalu menyesal untuk diri mereka sendiri. Dia memiliki banyak cara untuk membuat kedua kehidupan ini lebih buruk. Kemudian dia berbalik dan melompat ke kegelapan, dan ketika dia jatuh ke dalam cahaya lilin lagi, dia dengan kuat berada di tangan kera besar. Hei, hei, ada 2 lampu biru lagi di kegelapan. Hei, oh, hei. Apakah itu wilayah gelap, jembatan kayu, atau kuil surga? Gempa bumi bergetar dengan langkah kaki raksasa itu. Dia sudah pergi, kata Ling Frost bersemangat di jembatan. Aku ingin kembali.
Ketika saya mendengar Ling Frost, saya menggelengkan kepala dan berkata, Frost Anda, yang mulia, jangan bermimpi, kita bisa membuat kehidupan sukses besar. Jika Anda kembali sekarang, saya takut Anda akan bodoh. Di medan gelap, ada larangan khusus, dan jiwa-jiwa ini tidak dapat mendeteksi sama sekali. Kembalinya benar-benar jalan buntu. Ya, Ling Xuang masih agak enggan. Tuhan Surgawi, orang-orang Kirgistan memiliki dunia alami mereka sendiri, dan mungkin dapat bertahan di masa sulit ini. Huo Ze juga menghibur. Di mata 9 orang Li, meskipun kali ini panen kuil surga tidak besar, tetapi mereka memiliki panen lain, yang kuat yang telah bergoyang di sisi lain tubuh, sebenarnya dari keluarga kerajaan mereka. Kehidupan dan kematian Luo Zeng, Huo Ze, mereka juga sangat khawatir, dan mereka akan melaporkan masalah ini kepada para tetua keluarga setelah mereka kembali dari sisi lain. Masih ada banyak jiwa yang di luar kuil surga. Jiwa-jiwa ini tidak memiliki kesempatan untuk memasuki kuil surga, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di daerah gelap. Mereka berbicara tentang bintang biru kembar dalam gelap.